Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم حسن فروجنا اللهم طهر قلوبنا وحسن فروجنا واغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سالما ولسانا صادقا ونسألك من الخير ما تعلمه ونعوذ بك من الشر ما تعلمه إنك أنت علام الغيوب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين أما بعد. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, saya mohon maaf duduk di sini. Semoga hadirin rahimani rahimakumullah memaklumi kekurangan apa yang akan saya sampaikan atau kesalahan, bukan karena saya yang memiliki kelebihan hal apapun dari hadirin, tetapi semoga kita atau saya duduknya di sini dan hadirin kita bersama-sama duduk di masjid yang mulia ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena duduk bermajlis ilmu atau bermajlis zikir adalah salah satu wasilah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya. Humul ladzina la yasqu ma'hum jalisuhum. Mereka para penuntut ilmu, para orang-orang yang duduk di majlis zikir adalah orang-orang yang duduk bersama mereka pun tidak dirugikan. Maka di sini penggalan dari hadis yang panjang bahwa kita duduk saja di majlis ilmu, baik itu kita mendengarkan atau cuma numpang duduk saja, atau kita duduk diiringi dengan sakinah yaitu ngantuk dan semisalnya, itu sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang sahih ini. Apalagi kita niat fokus bismillah mengambil istifadah, itu lebih-lebih lagi kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ialah berduduk di majlis zikir atau duduk di majlis ilmu dalam rangka untuk tafakkur, ya, saling sama-sama bareng-bareng memahami agama kita yang mulia. Hadirin rahimani rahimakumullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Bahwa tidak ada hamba Allah yang Allah kehendaki baginya kebaikan, bukan Allah kasih kepadanya limpahan rizki yang tak terhingga, banyaknya harta dan yang lainnya, tetapi mutlak bahwa orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan ialah Allah pahamkan dia terhadap agamanya, baik dari perkara yang kecil ataupun perkara yang besar. Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, maka apabila kita memahami agama kita dengan benar, dengan baik, mempelajari fikih dengan benar, dengan baik,
maka niscaya itu adalah salah satu tanda Allah menghendaki kita berada dalam kebaikan. Bagaimana tidak hadirin rahiman wa rahimakumullah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ialah harus mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana tetapi mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mulai dari memilih air yang harus kita pakai dalam bersuci. Tidak sembarangan air kita pakai, agar air itu menyebabkan ibadah kita yang lainnya yang diiringi dengan air semisal wudu, semisal istinja, semisal mandi junub sah. Dan kita ketahui bahwa wudu, istinja, ya, mandi junub itu ibadah. Itu ibadah yang sangat besar, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, yang hasan, hadis yang hasan dihasan oleh Ali Al-Madini dan sebagian ulama, yang disebut oleh ulama adalah hadis al-mahwiyat, al-hasanat al-mahwiyat, itu kebaikan-kebaikan yang menghapuskan keburukan. Di sana disebutkan hadirin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Ini ra'aitu ajaban, kata Nabi, aku melihat mimpi semalam itu sangat luar biasa, menakjubkan sekali. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan poin-poin mimpi yang berkaitan dengan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu poin dari mimpi itu ialah ada kita, tidak disebutkan siapa dan namanya, yang jelas dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam, di akhirat nanti tertolak, berada dengan orang-orang yang soleh, tertolak, pergi ke sini dilarang. Intinya dia sudah merasa bakal celaka dan sudah akan dilemparkan ke dalam neraka. Tetapi sehubungan dia di dunianya berusaha melaksanakan sunnah Nabi dalam misal mandi junub dengan sebaik-baiknya, diiringi dengan air yang cocok untuk melakukan itu, ya, sesuai fikihnya. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Maka dia pun diselamatkan oleh mandi junubnya. Dia diselamatkan oleh mandi junubnya. Bahkan beliau pun membawa seseorang yang terusir, ditolak di sana sini itu, duduk bersama halakot, duduk bersama, yaitu kumpulan-kumpulan para nabi. Bahkan ada orang yang sudah dilemparkan ke dalam neraka, tetapi Allah selamatkan dia dikarenakan hanya dengan wudunya. Nah, makanya dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, Rasulullah SAW bersabda, adakhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Maka apabila kita sudah beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjaga keimanan kita dengan sebenar-benarnya, kemudian beriman bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya, Nabi Isa adalah juga hamba Allah dan rasulnya, dan kalimat Allah yang Allah berikan, yang Allah masukkan yang Allah tunjukkan kepada Maryam, dan kemudian ruh dari Allah Subhanahu wa taala, itu ruh Allah Subhanahu wa taala, dan surga itu adalah benar, neraka itu benar adanya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surga sesuai dengan amal kita. Ada yang masuk surga gara-gara dia membuang duri di jalanan, salatnya tidak menyelamatkan dia, sedekahnya tidak menyelamatkan dia, hajinya tidak menyebabkan dia masuk surga. Tapi yang menyebabkan dia masuk surga perkara sepele, membuang duri di jalanan, membuang sampah pada tempatnya. Seperti hadis-hadis yang sahih yang lain. Ada yang masuk surga gara-gara wudunya. Ada yang masuk surga gara-gara mandi besarnya. Ada yang masuk surga gara-gara dia mengamalkan sunnah-sunnah yang lainnya. Maka hadirin rahiman rahimakumullah, Masya Allah, jadi salah satu wasilah untuk itu semua adalah tidak lain dan tidak bukan kita majlis zikir. Maka dalam kesempatan ini saya telah diberikan kesempatan oleh hadirin semua. Semoga apa yang akan saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan tidak mengecewakan hadirin semua.
dan saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang akan saya sampaikan. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan mengajak hadirin semua kita bareng-bareng ya bermuzakarah, sering belajar dan murajaah berkaitan tentang fikih. Dan kitab yang saya bawa di sini ialah kitab rawatib, itu kitab rutin yang biasa kami pelajari di pondok-pondok ya, pondok-pondok salafiyah di daerah saya di Malingping. Itu kitab Riyadul Badi'ah. Riyadul Badi'ah. Itu berkaitan dengan fikih Syafi'i yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani At-Tanara Al-Carenang rahimahullahu taala. Insyaallah kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat berkaitan dengan fikih. Dan jangan sampai kita merasa bahwa saya sudah tidak cukup, sudah tidak perlu lagi belajar fikih. Tidak ada itu. Kita wajib belajar ya sampai kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Karena fikih ialah bagian dari sunnah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin rahimani rahimakumullah. Hal yang pertama yang harus kita ketahui hadirin rahimani rahimakumullah ialah di bab fikih, di kitab-kitab fikih pasti menjelaskan di awal adalah tentang bagian bab tuharah. Kita mungkin berpikir karena kita sudah biasa belajar bab tuharah dari kecil, bahkan dari SD kita sudah belajar bab tuharah. Tidak masalah. Tidak masalah karena menuntut ilmu itu seperti saya singgung tadi, duduknya saja sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita ulang-ulang, insyaallah semakin kita mendapatkan istifadah dari ilmu para ulama. Di mana hadirin rahiman rahimakumullah, di sini muallif itu Syekh Nawawi rahimahullah taala berkata kitab at-taharah. Bab-bab yang berkaitan dengan bersuci. Dan tentu hadirin di bab pertama ini biasanya para ulama ialah selalu membahas hal yang paling awal dari kita bersuci dan paling urgent itu berkaitan dengan air. Kenapa harus membahas air? Hadirin rahiman rahimakumullah, banyak sekali kaum muslimin salah dalam memilih air dikala dia bersuci. Sembrono dalam memilih air. Artinya gegabah, mohon maaf, gegabah dalam memilih air. Konsekuensinya ialah bisa menyebabkan bersucinya tidak sah. Baik itu dari hadas asghar atau hadas akbar atau najasah. Kalau bersucinya tidak sah, maka memiliki efek domino kepada ibadah yang lain. Wudunya tidak sah, mandi junubnya tidak sah, dan semuanya nanti berujung pada solatnya tidak sah. Kalau solatnya tidak sah, ini adalah sebuah kecelakaan bagi kita semua. Ya, maka beliau berkata la yasihul wudu'u wal ghaslu wa izalatun najasati illa bil ma'it tahuri wa huwa alladhi lam yaqa fihi najasatun. Wudu kita hadirin rahimani rahimakumullah, mandi junub kita, mencuci najis, membersihkan najis dari anggota badan, dari baju, dari tempat, itu tidak sah semua kecuali kita lakukan dengan air yang tahur. Dan kita ketahui hadirin bahwa air tahur itu ada 8 macam. Air tahur ada 8 macam. 4 turun dari langit, 4 lagi berasal dari bumi. Selain itu, ya yang berbentuk air yang ada di muka bumi, ulama mengatakan bukan air tahur. Mungkin air tahir, atau mungkin air musta'mal, atau mungkin air mutanajis. Taib. Air tahur itu artinya suci dan mensucikan, atau yang kita sebut dengan air mutlak. Mutlak sucinya. Ialah 4 berasal dari langit, 4 berasal dari bumi. Yaitu 8 golongan. Yang 8 yang berasal dari langit ialah diantaranya air hujan. Banyak orang yang ragu wudu dengan air hujan, bersuci dengan air hujan. Air hujan adalah air mutlak, air suci dan mensucikan, sehingga kalau kita misal lagi hujan gede, kita berwudu dengan selokan itu, ya pancoran, mohon maaf, pancoran air hujan sah, atau mandi junub dengan pancoran air hujan
sah, atau apapun air hujan kita wadahin untuk bersuci yang lainnya, maka sah hukumnya karena dia adalah apa namanya, air suci dan mensucikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati air hujan dengan ma'an tahura, air yang suci mensucikan. Karena sebagian orang menganggap bahwa air hujan itu tidak boleh untuk bersuci. Ya, sebagian kaum muslimin menganggap bahwa yang namanya air yang untuk bersuci itu berasal dari sumur. Nah, tidak. Air hujan adalah suci dan mensucikan. Yang kedua ialah air berbentuk salad, yaitu salju. Sehubungan kita tidak ada salju di negara kita tercinta ini, ya, kecuali di Papua, ya, di puncak Jawijaya ada salju, tapi di kita nggak ada salju. Alhamdulillah, kalau ada salju kedinginan kita hadirin. Jadi di kita bebas. Alhamdulillah, ini salah satu nikmat besar. Kita warga Indonesia ditanya oleh Allah nanti di akhirat, kalian nih cuacanya stabil, ngapain aja dengan cuaca itu? Dipakai banyak ibadah atau banyak maksiat? Nanti begitu. Sedangkan di sana sekarang di Madinah misal udah mulai turun, udah mau 10 aja udah menggigil setengah mati. Biasanya kalau sudah mencapai 5 atau 4 derajat, telinga udah kayak ditusuk-tusuk jarum. Kalau kita tidak ditutup, saking dinginnya. Terus bagaimana yang saljunya sedengkul? Ya, di Rusia, di Eropa dan yang di Asia Tengah dan yang lainnya di Cina. Nah ini alhamdulillah di Indonesia tidak ada musim dingin. Tetapi kalau kita berada di suatu tempat di Amerika atau di Eropa atau di Asia Tengah atau di daerah Arab, Suriah dan semisalnya, salju tebal, tidak ada air misal, ya tidak ada air, dan kita kuat untuk berwudu, tidak perlu tayamum, kita tinggal ngambil air salju saja, kita nanak, panaskan sampai dia mencair. Jadi dicairkan, ya mencair, maka boleh dijadikan alat untuk berwudu. Kemudian yang ketiga ialah yaitu al-barad. Apa itu al-barad? Es. Kita suka ada hujan es. Suka ada hujan es. Maka es juga bisa dijadikan untuk alat berwudu karena dia adalah airnya air tahur. Kemudian yang keempat hadirin ialah at-tol atau nada. Ya, apa itu? Yaitu embun. Lah, bagaimana caranya embun bisa dijadikan wudu? Kan susah nangkapnya. Hadirin rahiman rahimakumullah, di sebagian tempat, contoh di Tunisia, ya, di daerah-daerah padang pasir dan pegunungan, ada sebagian masyarakat mereka menambang embun. Caranya ialah dengan membuat jaring dibentangkan di atas gunung bukit. Kemudian itu embun menabrak jaring, lama-lama dia menjadi tetesan air dan menetes ke bawah dan akhirnya ditaruh di toren di bawah. Nah itu berasal dari embun, Maka air itu hukumnya suci dan mensucikan. Boleh dipakai bersuci, apapun jenisnya. Adapun yang selanjutnya yang berasal dari bumi ialah tentu adalah air laut. Di mana Rasulullah SAW bersabda, tahuru ma'uha wa hilu maitatuha. Air laut ini ialah suci airnya, suci mensucikan airnya dan halal bangkainya. Asbab wurud hadis ini ialah terjadi pada saat Rasulullah SAW mengirimkan sebuah sariyah, itu pasukan tempur yang di bawah pimpinan Abu Musa al-Ash'ari, itu pasukan sahabat yang lebih dari 200 orang, disebut dengan dalam sirah Nabawi disebut dengan Sariyatul Khabat. Sariyatul Khabat, yaitu atau Sariyatul Syati'il Bahar. Rasulullah SAW mengirimkan pasukan ke pinggir pantai, ke pinggir Laut Merah atau Rabek untuk mencegat kafilah dagang Quraisy. Sekitar 400 orang. Dan pada saat itu Rasulullah SAW, jadi ceritanya agak panjang dikit, hanya membekali mereka dengan ransum 1 karung kurma. Coba bayangkan, 400 orang dikasih cuma 1 karung kurma. Maka tentu tidak cukup. Sehingga disebutkan oleh Ibu Musa al-Ash'ari, sahabat itu sehari cuma dikasih 3 butir kurma. Apa yang mereka lakukan dengan 3 butir kurma? Mereka cuma isap-isap saja itu kurma.
diisep-isep saja, karena kalau dimakan habis. Akhirnya sahabat untuk mengganjal perut mereka adalah memakan daun-daunan yang mereka temui di tengah perjalanan. Sampai-sampai disebutkan oleh mereka, ya seperti yang disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah dan yang lainnya, sahabat itu saking banyaknya makan daun, bibirnya sampai rorombehin kalau orang Sunda. Rorombehin, ini apa namanya? Pecah-pecah. Ya. Di samping hijau juga bibirnya. Ini perjuangan para sahabat, hadirin, coba bayangkan. Dan mohon maaf, pada saat BAB, mohon maaf, BAB-nya seperti kohe kambing. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, sampai seperti itu kondisinya para sahabat. Kelaparan, ya bayangin 400 cuma dikasih satu karung kurma. Kenapa? Saking karena tidak adanya. Keterbatasan persediaan makanan. Dan akhirnya setelah sampai di pinggir Laut Merah, Rabek, waktu malam, waktu antara maghrib dan isya, mereka para sahabat heran, kok ini di pinggir pantai ada bukit, apa ini, pasir atau apa? Akhirnya mereka istirahat. Pas paginya ternyata Allah Subhanahu wa taala ngirim kepada mereka ikan paus terdampar, dan akhirnya para sahabat pun, ya, untuk menjaga nyawa mereka, disebutkan ini belum ada dalil bahwa bangkai laut halal. Justru sebabnya ada bangkai laut itu halal berdasarkan hadis ini. Akhirnya para sahabat beristihad, udah kita makan saja ini bangkai laut, ya, bangkai paus. Akhirnya para sahabat pun memakan bangkai paus yang tadinya kurus-kurus, katanya menjadi gendut-gendut. Hadirin, sampai saking gedenya ini paus, iga pausnya jatuh. Jadi kan iga kan begini, ini lebarnya. Sahabat naik di atas onta itu tidak kelihatan. Dan matanya katanya bisa diduduki oleh 8 orang. Ini rezeki yang Allah kirim kepada mereka. Tapi sahabat makan, belum ada dalilnya apakah halal atau tidak, karena untuk menjaga nyawa mereka. Dan ditambah lagi mereka membuat qadid, yaitu dideeng separoh. Nanti untuk dibawa kepada Nabi, ditanyakan, ini bagaimana ya Rasulullah. Akhirnya setelah mereka pulang, dibawa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, begini kami kelaparan dan ada ikan paus dan ini deengnya, qadidnya. Hukumnya bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tahuru ma'uha wahilu ma'utatuha. Laut itu airnya suci mensucikan, bangkai ikannya hukumnya halal, silahkan dimakan, dan Nabi pun memakan. Nah, itu asbab wurud hadis itu. Hadirin rahiman rahimakumullah. Akhirnya maksudnya adalah kalau kita di pinggir laut ingin bersuci, maka bisa kita pakai air laut. Baik itu untuk istinja, untuk berwudu, ataupun untuk mencuci najis, ataupun untuk mandi besar. Tidak ada masalah. Karena air laut adalah hukumnya suci mensucikan. Yang kedua ialah air sungai atau danau. Air tawar ini berkaitan dengan air sungai atau air danau yang tidak tercemar tentunya, ya, yang masih original, maka hukumnya dia suci mensucikan. Air sungai mana saja, baik itu yang di Kalimantan, di mana saja, maka hukumnya suci dan mensucikan. Yang ketiga ialah air sumur. Jika kita menggali sumur, keluar airnya, maka itu mutlak dia air suci dan mensucikan. Baik itu dengan cara digali ataupun dengan cara dibor. Yang keempat adalah mata air. Maka mata air ini hukumnya adalah air mutlak dimanapun dia keluar. Walaupun dia, kata ulama, dibarengi dengan kibrit, yaitu mata air yang dibarengi dengan belerang, ya, terutama mata air panas misal, tetap itu hukumnya adalah air suci dan mensucikan. Karena ada sebagian kaum muslimin mengatakan ini kan airnya bau belerang karena air panas, jangan-jangan tidak suci. Enggak, itu adalah hukumnya mata air dan hukumnya suci dan mensucikan. Selain dari 8 ini, hadirin perhatikan insyaallah ya. Selain dari 8 ini, maka tidak boleh kita memakainya sebagai alat untuk bersuci, karena kemungkinan dia adalah hukumnya air tahir, air yang suci saja, tidak mensucikan. Seperti yang disebutkan dalam Mukhtasar Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Muzani, beliau mengatakan wa masiwaha, dan selain dari yang disebutkan dari 8 itu, maka disebut air tahir.
air suci. Contoh apa? Air yang keluar dari pohon. Air yang keluar dari pohon. Contohnya air kelapa, air nira kelapa, nira aren, atau kalau bahasa kami, bahasa Sunda di Malingping namanya air tuak. Bukan tuak untuk minum keras, bukan. Ada tuak, ya, tuak nangsi. Kalau musim batuk biasanya bapak-bapak suka nyari air yang keluar dari pohon nangsi atau pohon merambat segede betis. Saya lupa namanya itu, segede betis. Kalau dipotong keluar airnya untuk obat batuk biasanya. Obat batuk. Airnya banyak, bisa seteko, ya, bisa cukup untuk minum. Bisa mengenyangkan, bisa air biasa, air bersih sekali. Nah, itu tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Kenapa? Karena di luar dari 8 macam air tadi. Jadi ada sebuah video, saya lihat ada sebuah video di hutan Kalimantan, ya. Dia membuat sebuah konten untuk jikalau kita berada di tengah hutan. Kalau kita berada di tengah hutan tidak ada air, maka tinggal motong saja pohon, maka keluar airnya, tinggal kita berwudu dengan air itu. Itu di dalam fikih tidak boleh. Itu masuknya adalah air tohir. Ya suci, boleh diminum, boleh dimasak, ya, boleh untuk mandi kalau banyak, tetapi tidak boleh untuk bersuci kalau dia langsung keluar dari pohon, bukan berbentuk mata air. Ingat, bukan berbentuk mata air. Seperti itu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita punya air aren 1 jerigen, 2 jerigen, 4 jerigen, ya, biar semakin manis misal mukanya, kemudian kita mandi pakai air itu, maka mandi junub maksud saya, maka tidak sah. Maka tidak sah. Adapun kalau mandi biasa ya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja, tapi jangan mubazir. Kalau dibuat gula kan udah dapat uang itu. Seperti itu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang harus kita pahami hadirin, bahwa tidak semua jenis air itu bisa dikatakan bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian hadirin rahimani rahimakumullah. Maka di sini beliau mengatakan wa yanhasiru fi qismainin nazilu fi an-nazili minas samai wan nabi'i minal ardi. Dan di mana air tahur itu yang suci mensucikan itu terkhusus pada 2 keadaan. 2 bagian, yaitu yang turun dari langit dan yang bersumber dari bumi. Nah, yang 8 tadi bisa berubah menjadi tidak bisa kita pakai untuk bersuci kalau dia bercampur dengan hal yang najis, atau dia bercampur dengan hal yang suci kemudian hilang baginya sifat air atau nama keairannya, sehingga fa idza waqa'a fihi syai'un min at-tahirati allati tadhubu kal asli aw yanfasilu minha syai'un kaza'farani wa ghairihi taghayyuran fahishan fa huwa tahir fi nafsihi walakin la yarfa'ul hadath. Kata ulama, yang 8 tadi, 8 air tadi, kalau kecampuran hal yang suci, ini hal yang suci bukan hal yang najis. Kalau yang najis sudah jelas, nanti akan kita bahas yang najis. Kalau dia kecampuran hal yang suci dan hilang sifat keairannya dan nama keairannya, ada hilang sifat dan hilang nama. Kan tadinya air, ini namanya air mutlak. Ya, aqua ini adalah air mineral, ini adalah air tahur, suci dan mensucikan. Karena insya Allah dia berasal dari gunung, bukan dari air bor. Ini berasal dari air gunung insya Allah. Ya terserah lah, mau air gunung, mau air bor, atau air laut disuling. Ya. Maka ini disebut air tahur. Kapan dia berubah? Tidak bisa kita pakai untuk berwudu, atau untuk bersuci, atau untuk mensucikan najis, atau untuk beristinja. Kalau kita campur nih air dengan ekstrajos. Nah, ekstros itu adalah sesuatu yang berpisah. Sirup adalah sesuatu yang meleleh, seperti madu tadi. Sehingga berubah air tadi menjadi warna ekstros, berbentuk warna kuning atau warna oranye, warna anggur,
jingga ya. Sehingga kalau kita minum apa kamu? Saya minum ekrajos. Itulah yang disebut hilang sifat keairan dan hilang sifat namanya. Atau kalau kita campur dengan madu, maka kita mengatakan lagi apa kamu? Lagi minum madu. Itu yang disebut air yang hilang dua keadaan. Hilang namanya, hilang sifatnya. Lagi minum apa engkau? Lagi minum kopi. Lagi minum susu. Minum teh. Maka hal yang seperti ini dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali adalah hukumnya dia air tahir yang tadinya bisa suci mensucikan sehubung kecampuran dengan hal yang suci, baik itu yang sucinya yang terpisah seperti za'faron kita masukkan berubah jadi kuning ya, atau yang lainnya, maka ini disebut air tahur, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Sehingga kalau ada pengantin baru kemudian duitnya banyak ya, biar tambah keren, misal dia mandi besarnya dengan mandi air susu ya, maka junubnya tidak sah, tetap dia dalam keadaan junub, tidak gugur junubnya pada diri mereka berdua, dan mereka tetap dalam keadaan junub, sah, salatnya tidak sah, baca Qur'annya haram, dan yang lainnya. Jadi sederhana dalam kita bersuci, ngikuti apa yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak bisa dipakai untuk mencucikan najis. Kita membersihkan najis dengan air kopi, tetap hukumnya najis walaupun pakaian itu bersih. Dengan air teh tetap hukumnya najis karena hukumnya airnya itu bukan air tahur. Salah pemakaian air kita. Hadirin rahiman rahimakumullah. Kemudian ada juga di sini ialah yang disebutkan oleh ulama, yaitu tentang air yang mustakmal. Air mustakmal adalah air yang dimana apabila kita memakai air suci tadi, air suci saya pakai ini yang mensucikan, kemudian saya wadahin, bekas pemakaiannya saya wadahin karena musim kemarau, misal musim kemarau, sayang satu aqua ini bisa untuk cuci piring, saya wadahin, wudu saya wadahin semuanya, kemudian bekas wudu saya bisa pakai untuk cuci piring, cuci gelas. Nah ini disebut air mustakmal. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali hukumnya adalah tahir, suci. Tetapi dalam mazhab Hanafi disebutkan hukumnya najis. Air mustakmal tidak bisa dipakai. Ya, tetapi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali hukumnya adalah suci, tapi tidak bisa mensucikan, kecuali si air yang bekas pakai wudu kita ini dikumpulkan sampai dua kulah, sampai kembali dua kulah, itu sekitar 1 ton yang 500 liter, 2 kulah, dan pada saat kita kumpulkan airnya tidak berubah, warnanya tidak bau, tidak menjadi hijau atau kuning, kemudian baunya tidak menjadi bau, rasanya juga tidak berubah, maka si air mustakmal tadi berubah menjadi air yang suci dan mensucikan kembali. Yang selanjutnya di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala, Syekh Nawawi rahimahullahu taala, yang selanjutnya ialah beliau menjelaskan tentang air yang mutanajjis. Air yang mutanajjis atau yang kena najis, idza waqa'a fihi najasatun wa taghayyara biha ta'muhu aw launuhu aw raihatuhu walau taghayyuran yasiran tanjus. Semua 8 air tadi kalau kemasukan oleh najis, ini perhatikan diri dia. Najis ini penting, kita harus ya perhatikan dengan baik. Karena kalau kita biasanya berwudu di tempat umum, ya berwudu di tempat-tempat umum, maka kita harus cek atau dilihat secara sekilas apakah ada kotoran cicak atau tidak di air itu. Kadang kaum muslimin tidak memperdulikan hal itu, main pakai saja. Kalau memang tidak kelihatan tidak masalah. Coba banyak ya di tempat-tempat rest area atau yang lainnya, atau di masjid atau di mushola yang lain, kadang bak air itu tidak terjaga. Ya, bak air itu tidak terjaga. Kenapa? Konsekuensinya berat.
Wudu kita tidak sah, bahkan kita najis, sholat kita juga tidak sah. Padahal kita masih mampu untuk ngecek sedikit saja. Ya. Apabila air yang 8 hal tadi waqa'a fihi najasah, masuk ke dalamnya najis dan berubah. Ini kalau yang 2 kula. Jadi air itu ada yang 2 kula, ada yang di bawah 2 kula. Kalau 2 kula itu ialah 500 liter. Dengan liter Baghdad. Setiap air 2 kula, idza kana al-ma'u duna kullatain lam yahmilil khabas. Apabila air lebih dari 2 kula atau 2 kula atau lebih dalam hadis Rasulullah SAW, maka tidak membuat najis. Kalau kemasukan najis. Jadi kita buat bak besar di rumah, di mana ulama mengukur 2 kula itu lebarnya 1 hasta, panjangnya 1 hasta, jadi 1 hasta kali 1 hasta seperti 1 hasta persegi, ya, dalam fikih. Ya kalau intinya kalau 2 kula itu menyebutkan ulama ya sekitar 1 toran yang ukurannya 500 liter, itu 2 kula, mohon maaf, 2 kula. Apabila air masuk ke dalam 1 toran yang 500 liter atau lebih, najis masuk ke dalamnya, kotoran cicak misal, kotoran tikus misal, ya, dan tidak berubah warnanya, tetap bening, tidak berubah baunya, tetap seperti sedia kala, tidak berubah rasanya, maka air itu hukumnya tetap suci. Maka kita buang kotorannya, ya jangan dibiarkan di sana, harus tetap dibuang. Atau bangkai tikus atau semisalnya, maka hukumnya tetap suci hadirin. Tetapi kalau di bawah itu, di bawah 2 kula, cuma 100 liter, cuma 200 liter, cuma 1 ember, cuma 1 bak kecil, ada kotoran di sana, dan terlihat oleh kita dengan mata telanjang, tolak ukurnya adalah basorul mu'tadil, bibasoril mu'tadil, dengan mata telanjang kita, tidak harus pakai pembesar, tidak harus pakai kaca pembesar. Kita misalnya nengok ke ember, ada kotoran cicak, maka berubah itu air yang ada dalam ember sudah najis, harus dibuang. Dicuci embernya, kemudian pakai untuk mewadahi air lagi. Kadang kaum muslimin tidak peduli, pakai saja. Padahal itu adalah bahaya sekali, sangat berbahaya. Itulah hadirin rahimakumullah. Jadi itulah yang disebut air mutanajis. Air mutanajis. Air mutanajis itu ada yang mutlak di air yang di bawah 2 kula, ada mutanajis juga bersifat di atas air 2 kula. Nah, kalau air mutanajis itu air yang kena najis di bawah 2 kula dan najisnya kelihatan dengan pandangan mata kita secara sekilas, maka hukumnya mutlak dia najis. Contohnya air seaqua ini kemasukan najis, baik itu darah sedikit, ya, ataupun kotoran, maka ini hukumnya najis. Tapi kalau airnya lebih dari 2 kula, sumur gali kita, atau kolam, atau air yang mustabhar seperti danau atau lautan, kapan dia menjadi najis? Kalau berubah salah satu dari yang 3. Berubah salah satu dari yang 3. Baunya, rasanya, dan warnanya. Kalau tidak berubah salah satu dari yang 3, maka tidak najis. Contoh misal, ada kan video Pak Haji marah-marahin orang mandiin babi, mohon maaf, mandiin babi disolokan, diirigasi. Saya nggak membela orang yang mandiin babi. Mandiin babi diirigasi sawah. Jadi ada babi dimandiin diirigasi sawah, marah-marah kan? Kamu ini mandiin babi diirigasi sawah. Ini sawahnya seluas-luas itu jadi najis. Sebenarnya tidak najis hadirin. Ya, mau sawahnya seluas-luas apa, mau yang dimandiinnya 3 kontainer babi, ya, itu tidak akan najis. Itu si air tadi. Kenapa? Air tadi kan ngalir. Air besar. Babinya dimandiin di sana. Kenapa dia tidak najis? Karena air itu lebih dari 2 kula. Lebih dari 500 liter. Air banyak, berapa ribu kubik, berapa juta kubik. Mengalir ke sawah sana. Kecuali kalau gara-gara misal dimandiin babi, ya, mohon maaf, itu si irigasi yang tadinya bening jadi yang merah atau buket atau apalah,
butek. Buteknya butek babi. Ya. Seperti itu. Maka barulah itu air hukumnya najis mughaladah, bukan najis mukhafafah lagi, tapi najis mughaladah. Sama seperti ada bangkai babi di sungai. Bangkai babi bukan bangkai kebo. Bangkai babi di sungai, sungainya gede. Selagi itu sungai tidak berubah warnanya atau baunya atau rasanya, maka sungai itu tetap suci. Boleh kita wudhu di sungai itu. Ya janganlah, itu kan ada boleh kita wudhu boleh. Mandi besar boleh, tapi jangan minum di sana. Karena takut penyakit. Jadi tolak ukurnya itu bukan tolak ukur ada bakteri atau apa-apanya, tapi tolak ukurnya adalah tiga ini oleh ulama: bau, rasa, dan warna. Sama seperti sumur. Kalau sumur gali kita, sumur gede, ada air, sumurnya 15 meter, airnya sudah 12 meter. Ya berarti banyak tuh air, berapa kubik, berapa kula. Kemasukan bangkai tikus atau bangkai kucing, matilah di dalam sumur, selagi tidak berubah tiga warna ini, tiga kriteria ini, maka air yang di dalam sumur itu hukumnya suci. Tapi kalau dia bau, maka harus dibuang airnya atau ditambahin dengan air baru. Jadi cara mencucikan sumur itu apa? Bisa bin nadhi, dengan cara dipompa, dibuang, ditimba sampai misal dari 12 meter berubah jadi cuma 6 meter airnya. Ya, masih nyisa 20 lebih kan? Setelah jadi 6 meter airnya tetap jadi berubah kembali sedia kala. Jadi hilang baunya, bening dan sedia kala. Atau kita sayang nih kalau dipompa nih air di musim kemarau. Musim kemarau lagi susah air, akhirnya kita beli air ke PDAM. 2 truk tangki. Kita masukin ke dalam sumur setelah bangkainya dibuang. Kita masukin ke dalam sumur sampai mau penuh tuh sumur. Setelah ditambahin dengan air baru, maka hilanglah bau yang ada, ya. Baunya sudah hilang atau warnanya sudah hilang, maka kata ulama berubah itu air, hukumnya air yang suci dan mencucikan kesedia kala. Seperti itu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sampai jam berapa ini? Suruk jam berapa suruk? Sudah 32 ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua ya, dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang Allah berikan tafakuh, yaitu kefakihan terhadap agama kita yang mulia ini. Itulah secara sekilas tentang masalah air. Sehingga hadirin rahman rahimakumullah, sehingga kalau kita memahami hal seperti ini, setidaknya kita tidak terlalu nanti ya menyalahkan apa yang tidak perlu disalahkan. Seperti kasus di video tadi, ada orang mandiin babi di irigasi, dia marah-marah, ya dia ngamuk-ngamuk. Sebenarnya ya marah sih wajar, karena tidak sepantasnya ya melakukan seperti itu. Tapi mengukur, menarik kepada permasalahan bahwa sekian hektar air di sawah itu akan najis, itu salah kaprah. Ya. Tapi tidak pantas ya seseorang, saudara kita dari dan muslim, membandikan babi di pesawahan kaum muslimin juga adalah sesuatu yang tidak baik ya, tidak pantas dilakukan itu. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa seluruh air yang ada di sana menjadi najis ya. Kita cuma bilang, mas gak pantas itu kayak gitu, takut menyinggung kaum muslimin, mungkin boleh saja. Tapi kalau kita katakan ini semua kepadi-padinya diserap dari air jadi najis, itu tidak bisa. Kenapa? Karena si air tadi atau babi tadi tidak menyebabkan air berubah jadi warnanya atau rasanya atau baunya. Bagaimana kalau air laut misal tercemar oleh apa? Oleh darah. Terjadi perang besar, perang laut besar misal di laut Cina Selatan, naudzubillah min dzalik, jangan terjadi. Misal perang antara Amerika dengan Cina, jutaan tentara tewas ya di lautan, sehingga lautan itu berubah menjadi merah darah. Satu lautan, laut Jawa misal, berubah jadi merah darah pokoknya banyak sekali di sana, dan juga bau airnya kena bangkai manusia banyak sekali, maka air itu pun hukumnya mutanajis.
Ya, hukumnya najis walaupun segede lautan. Walaupun segede lautan, tolok ukurnya apa? Berubah warna, rasa atau baunya. Kalau itu tidak ada sama sekali dari hal yang tiga, maka kita santai saja. Ya, santai saja. Kita dapati misal ada anjing masuk ke dalam sumur mati. Baru masuk ini, belum jadi bangkai. Baru masuk, matilah di dalam sumur kita. Mungkin seharian dia di dalam sumur. Ya. Akhirnya kita angkat dari sumur bor tadi, sumur gali. Kita angkat, kita buang bangkainya. Kita cek airnya tidak berubah sama sekali seperti sedia kala. Udah kita pakai saja, jangan takut, jangan ragu. Karena tolok ukurnya hadirin bukan perasaan, tapi tolok ukurnya adalah dalil. Ya, tolok ukurnya adalah keterangan dari syariat. Kalau perasaan kan memang perasaan kita. Aduh, ini anjingnya masuk ke dalam sumur, ya kotor ini sumur. Tetapi tolok ukurnya adalah syariat. Kalau ngikutin tolak ukur perasaan kita, ya udah wassalam kita. Udah ditimba aja nih air sumur sampai bersih. Padahal tidak perlu. Kalau timba kita sumur, kita buang itu airnya, mubazir. Airnya mubazir, tidak boleh dilakukan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Saya rasa cukupkan sampai di sini saja ya. Ada beberapa menit lagi menuju syuruk. Mungkin ada yang bisa kita mungkin ada hadirin yang ingin memberikan masukan ke saya, silahkan. Ada hadirin? Monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di kompleks kan cenderung air yang ada di sumur yang ditampung di dalam bak itu kecenderungan ada tutup air. Nah itu kalau disiasati dengan detol, apakah itu juga bisa dianggap sebagai suci dan membersihkan? Iya, memang. Detol. Berubah baunya dan warnanya. Siap. Terima kasih Pak Haji, ini pertanyaan yang bagus sekali, masukan yang bagus sekali ya. Jadi air, detol itu kan sejenis sabun ya. Detol itu sejenis sabun. Perhatikan di sini hadirin. Kalau kita memasukkan air misal ke bak yang di mana ini di bawah 2 kula atau seember lah, kita kasihkan detol biar tidak ada kutu air. Detol itu sabun atau jenis sabun mana saja, maka berubah itu air jadi tohir, bukan tohur. Berubah itu air tohir, karena dia sebutannya sudah air detol atau air sabun. Maka perlu diperhatikan di sini, orang yang mau mandi junub, ya, biasanya mandinya di bathtub. Orang kaya nih di bathtub ya. Atau di hotel. Kemudian dicampur itu air dengan sabun. Maka mandi junubnya gak sah. Walaupun itu air satu truk. Tidak boleh. Ya, itu hanya untuk dipakai untuk mandi saja. Mandi sehari-hari. Ya, berbeda dengan kaporit. Ulama membolehkan kalau kaporit untuk menjernihkan. Karena kaporit itu masih disebut kita katakan air. Tapi kalau dicampur dengan sabun sampai hilang warna aja berubah jadi hijau detol, ya, atau sabun sampai wangi sabun, bau sabun, atau sabun lah, maka sebutannya adalah hilang sifat keairannya dan hilang nama keairannya. Seperti itu Haji ya. Jadi itu hukumnya air tohir. Suci boleh dipakai mandi, tapi kalau untuk berwudu tidak boleh. Ya, karena dia jadi air tohir, bukan air tohur seperti itu. Ya, sehingga para kiai, para ulama menjelaskan tentang kalau kita mandi junub. Sebagian kaum muslimin berpikir bahwa mandi junub itu ialah harus sabunan, harus sampoan, kemudian baru diguyur. Di sanalah dia niat junub. Maka disebutlah mandi junub. Itu tidak boleh. Itu tidak sah mandi junubnya. Kenapa? Karena air yang dia guyur ke badan bercampur dengan sampo dan sabun sampai ke bawah, itu namanya air sampo dan air sabun, namanya air tahur. Mandi junub yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah seperti mandi biasa mengguyur air. Jadi mandi junub beda dengan mandi menyegarkan badan hadirin. Jadi tata cara Rasulullah SAW mandi junub seperti yang disebutkan dalam hadis Maimunah bintu Harith,
atau hadis Aisyah radhiyallahu anha ialah air biasa, ya, misal satu ember diguyurkan langsung setelah mencuci najis di badan kita yang menempel di badan kita, kita guyur langsung air itu ke seluruh badan kita, ya, air biasa, air mutlak kita guyur, itu sah air mandi junubnya. Terus bagaimana nanti kalau kita ingin sabunan habis itu? Jadi kita guyur dulu niat mandi junub, beres setelah kita rasa seluruh badan kita sudah terguyur oleh air yang suci mensucikan tadi. Kalau ingin sampoan ya silakan. Kalau ingin sabunan ya silakan. Karena sebagian kaum muslimin pernah saya membahas masalah ini, dia terkaget. Ustaz, selama ini saya mandi junubnya, sebelum mandi junub saya campuan dulu, sabunan dulu, kemudian saya guyur badan saya dengan niat junub. Itu kurang tepat seperti itu hadirin, tidak pas. Bisa menyebabkan junubnya tidak sah. Karena air yang tadi nempel ke badan dia bercampur dengan air apa? Air sabun atau air sampo. Diguyur dulu aja, tidak perlu harus sabunan, tidak harus sampoan. Baru kalau ingin sabunan atau sampoan nanti setelah mandi junub. Atau sampoan dan sabunan dulu, bersihin dulu seluruh sampo dan sabun, baru kemudian diguyur yang terakhir dengan niat mandi junub. Itu boleh seperti itu. Jadi mandi junub berbeda dengan mandi biasa. Ya, mandi junub itu ibadah, maka kriterianya harus sesuai dengan yang disebutkan dalam fikih atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Seperti itu Pak Haji, wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Oh, sambil sama ya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, misalkan di daerah itu airnya sedang kurang bagus, terus selama berhari itu kebetulan itu buta. Tetap ya. Warnanya berubah. Itu apakah masih bisa digunakan untuk yang dari mata mandi? Iya. Siap. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini masukan yang bagus juga hadirin rahman rahimakumullah. Airnya bening, kemudian butak disebabkan apa? Disebabkan banjir atau seperti sungai Kalimantan, sungai Sumatera, sungai Bengkulu yang banyak humus ya, sehingga berubah menjadi hitam airnya. Air gambut, maaf. Sehingga airnya jadi hitam. Apakah boleh dipakai untuk bersuci? Boleh. Yang dimaksud tadi di sini ialah sesuatu yang suci yang dibuat oleh manusia. Dibuat oleh manusia apa? Misal satu ember ditaruh dalamnya gula atau yang semisalnya. Kalau yang tadi itu alami, itu dia alami, sehingga kaum muslimin yang kebanjiran dan airnya butak tadi tidak lumpur beneran, ya, keruh ya, air keruh, maka boleh dipakai untuk bersuci, berwudu ya, dan yang lainnya. Karena ini benar ada kan kejadian saudara kita di Padang dan yang lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya segala mengangkat musibah ini dan mereka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik setelahnya. Nah, di sana airnya butak. Di Padang, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara ya, di Tamanuli. Nah, itu air itu boleh dipakai untuk bersuci kalau tidak benar-benar lumpur, kan ada butak saja, keruh, namanya keruh. Atau kalau kita lihat air Kapuas, Sungai Kapuas ya, Mahakam dan sungai-sungai di Kalimantan, dan juga saya lihat di daerah Bengkulu suka bercampur dengan humus. Iya, humus itu boleh, itu suci dan mensucikan karena secara alaminya dia seperti itu. Baik hadirin, sampai di sini saja. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Saya cukupkan karena sudah masuk syuruk ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.